rencana aku mau bikin konten Surabaya kedua. Kedua kali aku datang sini di puncak, tapi ini kabutnya tebel di atas parah. Kabutnya tebel jadi nggak sama sekali nggak kelihatan pemandangan view Gunung Andong, Merbabu. Ini guys, seperti ini. Pula juga di atas dengan kabut tebal itu cahayanya kurang ya, gelap. Akhirnya aku bikin konten di sini. Sesudah posisinya itu sesudah awal dalam video. Ini aku nggak pakai audio eksternal ya, jadinya nih suaranya pasti agak kedengaran jelas. Audio eksternal aku nggak tahu error apa handphoneku, lubang ceknya kali. Nanti aku mau coba tes gitu ya. Jadi konten kedua ini di Telomoyo ya, aku bilang menjadi konten yang tidak bagus ya, hanya seperti ini aja sih. Itu kalau aku ingat, aku pas pertama kali ke sini itu aku bikin konten sampai kejadian begini. Ternyata di dekatku itu ada salah satu pengunjung Telomoyo itu nyanyi nggak jelas. Nah, sempat aku tegur tuh, Mas bisa diam nggak? Sesuatu yang tidak pantas, tapi juga suaranya yang itu juga tidak pantas untuk didengar ya. Itu lah guys. Kalau aku sih orangnya berani negur ya, kemana aja aku ke HH Ocean View. Sempat aku mampir ke ATM BRI, terus itu sana tuh ternyata orang-orangnya mungkin nggak tahu cara mengantri ya, jadi bukannya berdiri berbaris gitu, ini berkerumun di depan pintu masuk ATM. Atau yang datang sesudah aku main masuk aja. Jadi ATM itu, di dalam ruangan ATM itu ada tiga mesin ATM. Begitu masuk di orang, aku diselak. Sempat aku ditegur sama ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu muda lah, Mas antri dong. Terus aku diselak itu sama orang yang datang sesudah aku tuh kedua orang itu yang nyelak aku sama ibu-ibu itu, bapak-bapak nih sama ibu-ibu yang negur aku, Bu tegur dong orang itu, itu yang nyelak saya. Bapak-bapak itu juga aku tegur, Pak tahu nggak cara ngantri ya? Itu Pak, aku sih orangnya emang berani tegur, cuman kadang-kadang aku lakukan dengan cara yang tidak apa ya pantas. Tapi kalau nggak gitu orang juga nggak akan sadar ya. Itu kabutnya tambah tebal guys, kelihatan putih semua. Jadi ini perjalanan ke Telomoyo ini sebetulnya aku melakukan perjalanan tuh ke dua kota, Jogja sama Solo, dari tanggal 26 sampai tanggal 3 April malam aku udah balik. Jadi pas lebaran pertama malam aku udah balik. Kenapa aku melakukan perjalanan sekarang? Karena sepi, nggak ada orang, enak guys. Terus juga lebih luasa sekarang ini juga, aku kalau jalan-jalan lebih suka di waktu sepi ya. Jadi kalau di waktu ramai aku udah mulai nggak suka ya, karena jadi kalau bikin konten juga nggak enak, banyak orang guys. Kita mau foto ada orang lewat, kita bikin video banyak yang lihat ya. Tapi walaupun aku sendiri kalau udah dilihatin sudah bodo amat sih, cuman lebih enak kayak gini sepi guys, lebih luas lah. Jadi kayaknya panggung itu jadi milik kita gitu, terserah gitu kita mau foto kayak apa atau gimana, itu enak. Dan juga kemarin tuh aku ke Nepal Java itu, sebetulnya pas masuk ke dalam desanya itu dikenai ini ya, biaya tiket masuk ya, tapi ternyata nggak ada yang jagain. Dan ya udah aku masuk aja naik motor ke atas sampai atas, nggak ada yang negur, nggak ada apa sih.
Mungkin kalau di hari biasa saat lagi ramai itu nggak boleh masuk ke dalam desanya, itu naik motor harus diparkir dan harus jalan kaki ke atas dengan jalannya tuh bentuknya begini. Ya jadi kan lebih enak ya, tapi sayangnya saat itu hujan. Ya akhirnya nggak bisa moto-moto karena juga nggak nyaman ya moto-moto saat hujan gitu, masih kamera handphone gitu. Terus ya begini guys ya, dan juga eh, sama yang pas kapan ya, oh di Ocean View juga pas lagi sepi itu enak sih. Jadi naik kan dia naik shuttle bus ke bawah, itu juga nggak berdesak-desakan, di bawah juga leluasa gitu, banyak spot foto, langsung perlu antri langsung dipanggil foto. Coba kalau lagi hari biasa itu antri guys. Aku pernah tuh di Malang di batu aduh Batu Flower Garden ya, Batu Flower Garden kalau salah tempat wisata itu antrinya parah guys. Itu bisa tuh seharian di sana dari pagi sampai sore cuma buat supaya antri foto. Karena gini loh, misalnya ada empat spot foto, ini nggak bisa nih, kan beli tiketnya masing-masing ya, ini nggak bisa nih titip mas saya antrian nomor ini, nanti saya kesini sini, nanti nggak duluan mana yang dipanggil nih, oh ini dulu nih panggil di dulu baru kesini bawa kesini gitu. Nggak bisa harusnya kayak gitu ya, ini nggak bisa. Jadi harus antri itu satu kelar baru kesini. Ini pasti antrian udah panjang karena kita udah lama nunggu di sini, lama di sini bawa kesini, ini lebih panjang lagi. Ini tapi yang lebih panjang lagi. Kita tahu semua. Jadi nggak bisa kita satu-satu di Batu Flower Garden, itu parah. Itu kalau lagi itu pas aku datang emang lagi rame sih, lagi musimnya liburan. Makanya sekarang ini aku nggak mau kayak lagi ya jalan-jalan di saat liburan. Nah kan di Jakarta aja guys, saat liburan tuh Jakarta sepi, jadi enak bisa kemana-mana. Maksudnya kemana-mana di jalan juga luas gitu. Aku pengen nyoba itu deh, naik MRT, IRT gitu, aku belum pernah. Dari semenjak itu dibuka, aku belum pernah naik. Jadi aku pengen naik nanti. Terus udah balik ke Jakarta nih. Aku juga kosong sih kan, lebaran tuh nggak ada pekerjaan. Jadi ini konten kedua di tahun aku buat seperti ini. Aku nggak ya dengan kontennya begini sih kabutnya kedua. Aku punya dia udah untung bersyukur ya nggak hujan. Kemarin itu di Gunung Sumbing, aduh parah itu. Udah kabut, hujan, tebel lagi. Udah enak sih perjalanan. Jadi ini masing-masing bersyukur ya, turun kabut doang. Jadi di Solo ini rencananya aku ke beberapa tempat. Satu Gunung Lawu, itu ada beberapa tempat wisata, ada 3 yang pengen aku tuju. Pacitan, wah itu aku pengen banget sana dari 2-3 tahun yang lalu. Pacitan, mungkin nanti di besok kali ya, besok. Nah ini udah mulai tampak nih, semoga bukan. Terus ke daerah Merbabu sekitar Boyolali. Jadi aku mau ke tempat daerah, aku lupa nama desanya, itu desa itu letaknya tuh di antara Merapi dan Merbabu. Nah itu keren. Terus yang keempat ke daerah Gunung Merapi, namanya aku lupa tuh. Kali Kuning kalau salah, Kali Kuning di 4. Mungkin besok aku buat podcast ke Pacitan, kemungkinan besar. Baru besok tuh minggunya ke Merapi, terus ke Gunung Lawu. Senennya Gunung Lawu ya. Dan itu aku mau ngincarnya, kenapa aku ke Gunung Lawu hari Senin? Karena aku ngincar resepinya, karena itu aku mau fokus di situ, benar-benar fokus bikin konten foto-foto,
karena kalau lagi di momen hari biasa hari Senin sebenarnya tidak enak. Jadi makanya aku ngincar di hari Senin. Nah kalau Selasanya nanti aku baru ke Merbabu, karena itu di hari terakhir aku cuma nggak ngincar tempat wisata, jadi hanya mengunjungi desanya, moto dengan pegunungan Merbabu dan Merapi. Ya santai-santai aja lah. Pas hari terakhir itu aku pulang, Selasa malam aku pulang. Nah, dari stasiun Purwosari. Kenapa aku mau ke Solo? Karena tiketnya murah, 74.000 guys tiket keretanya. Kemarin emang aku dari Jogja aku naik Citylink itu masih murah lah, aku beli jauh-jauh hari. Aku lupa tiketnya sekitar 300an lah, 300 lebih lah. Nah, dan aku bilang kalau untuk naik pesawat kayaknya Citylink aku rekomen banget, karena kalau yang aku alamin naik AirAsia atau Lion Air itu kalau kita datangnya udah mendekati boarding ya, kita ke counter check in itu kita mestinya antrinya panjang, kita masih yang paling belakang. Itu nggak ada yang inisiatif petugasnya, ini yang berangkat udah yang mendekati waktu berangkat nih siapa nih. Jadi kita yang inisiatif sendiri, kita minta izin ke orang di depan kita, mas saya udah mau waktunya berangkat nih. Biasanya sih pasti mereka dengan sadar ngasih kesempatan buat kita untuk menyelak gitu sampai di depan yang didulukan, karena emang udah waktunya mau berangkat. Nah kalau di Citylink tuh ada inisiatif ya, kayak kemarin tuh Jogja 11.30, oh iya saya ini langsung didului. Kalau AirAsia sama Lion Air kayak gitu, cuman sayangnya Citylink tuh tempat gate-nya tuh, pintu masuk pesawat itu dari boarding ke gate itu jauh banget. Dari check-in ya, counter check-in ke gate boarding, tempat boarding atau gate itu jauh banget. Itu kalian nonton di kontenku itu pas turun eskalator itu gate 11, aku ke gate 21, 11 ke 20, 19 18 itu lurus, 19 ke 21 itu belok ya. Nah aku ngukur tuh jarak dari satu gate, dari gate 15 ke 16 atau jarak satu gate ke gate yang berikutnya itu 70 kaki, 70 langkah, kurang lebih 70 meter ya, 60-70 meter. Kayak gini kedengar suaranya nih. Aku nggak terlewat. Sempet tuh yang tadi aku bilang kita ya, ada pengunjung dalam moyo yang nyanyi nggak jelas di dalam warung. Sampai aku teriak, mas bisa diem nggak? Jadi 11 ke 18 ada 7 gate, ada 7 itu. Satu gate-nya 70 langkah atau sekitar 70 meter kurang lebih ya. Berarti sekitar 490 meter. Nah, belum dari 18 ke 21. Ya kurang lebih. Ya benar, sekitar 500 meter. Apalagi aku waktu itu aku pernah sampai ke gate 27. Ya, kalau kalian pakai kayak aku tas gunung berat sekali. Tapi tetap rekomend Citylink sih, Citylink juga. Waktu itu aku terus tadi tuh pas aku berangkat ke Jogja naik pesawatnya tuh jarak satu bangku ke bangku depannya tuh lebar ya, jadi leluasa. Kalau Lion Air sama Lion Air lumayan sih, yang sempit tuh Sriwijaya sempit banget, sempit. Jarak bangku kita sama bangku di depan itu sempit banget. Oh Citylink juga, Citylink juga guys, rekomend sih, bagus lah itu Citylink. Harganya juga masih bersaing sama Lion Air gitu guys, bersaing sama Lion Air, udah dapat bagasi juga enak lah. Terus nah makanya terus Jogja, terus aku milih Jogja ke Solo naik motor lain. Ini sengaja aku bikin konten maksain dengan masing berkabut karena udah mulai jam 3, aku juga
bentar lagi mau jalan cari makan sih, turun oh udah cari makan. Kalau nggak kelihatan juga ya udahlah, aku nggak ya sudahlah ternyata seperti ini. Tadi di awal hotel Moyok kayak, makanya aku tuh jadi sayang sebenarnya tujuan utama aku kesini ke Solo, cuman sayang kan kalau aku cuma Solo. Terus aku cek ya komuter lainnya ternyata murah, ya bener sih kemarin aku murah, cuman sempat ada beberapa masalah sih kemarin. Makanya aku udah ini nih, wah imaniku kan kosong. Nah tadinya aku udah planning, wah di depan stasiun itu ada ATM Mandiri, nanti aku isi iman di sana. Ya gitu, saya berangkatnya ternyata pas harinya terus udah nyampe di depan stasiun Jogja, ATM-nya mati. Wah mati lagi sih, wah banyak lagi berat kan itu. Udah deh aku isi di Indomaret. Nah, ada Indomaret di depan di dalam stasiun Jogja. Tanya mbaknya, mbak bisa isi mana? Nggak bisa. Udah aku antri. Pas sampai di depan kasir, wah ternyata nggak bisa. Kampret. Tadi aku bilang katanya bisa, ternyata nggak bisa. Udah keluar tuh, harus ada lagi Indomaret di nggak jauh dari stasiun, tapi harus keluar dulu, lumayan jauh. Lumayan jauhnya kayaknya juga aku bawa beban berat ya. Pas di Indomaret berikutnya bisa tuh, tapi nominalnya harus gede, nggak bisa nominal kecil. Tadinya aku maksain dengan pakai top up dari Tokped. Ternyata nggak ini ya, pas di update saldo di Indomaret nggak ngerti, mereka nggak tahu cara update saldo atau gimana, malah dikasihnya nih histori transaksi sampai sama sebelum sih. Udah deh isi saldo 50, baca nominal kecil tuh di Indomaret. Iya di Indomaret yang jauh dari stasiun Jogja, bukan di dalamnya ya, keluar tuh. Nah, masuk tuh saldonya 50.000. Pas mau masuk ke dalam stasiun ada apa, kan ada tulisannya tuh komuter lain. Udah aku masuk situ kan, oh dipanggil mas bukan situ. Aku bilang kalau bukan sini tutup aja jalannya, kasih penanda gitu. Dipanggil securitynya negur, aku mau pakai masker begini, maksudnya harus double. Aku bilang aku kemarin ke bandara pakai begini, ke Jogja juga begini, harus double. Ya udah aku kebetulan bawa dua, mungkin securitynya mau suruh aku beli masker di Indomaret ya, kampret ya. Tahuan kalau beli masker kan nggak mungkin beli satu ya, harus berapa gitu, satu paket gitu. Itunya aku punya bawa dua kan, dan nih aku bilang kalau dua cepat cek semuanya, nggak semuanya tuh orang pakai double, maskernya double. Wah mulai meledak. Datang keretanya, berangkatnya jam 8.17, ini 1 jam. Nyata tuh pas nyampe di stasiun Solo Balapan, nah, niatku aku mau mencari kartu ATM Mandiri buat update saldo yang tadi itu e-money. Jadi aku sempat isi e-money di Tokped tapi nggak bisa masuk ke kartunya, harus diupdate dulu di ATM. Terus stasiun Solo Balapan aku cari ATM Mandiri. Nah itu ATM ini ternyata letaknya ada di luar dari tempat keberangkatan. Ada aku keluar, nah, masuk tuh saldonya, jadi saldo pun 60.000 kan, 60.000. Saldo sebelumnya ada sih 1.000, jadi 61 lah. Nah, baru ternyata itu sesudah dari ATM ini, yaudah aku keluar, harusnya di tap dulu ya,
kartu Imani tadi aku. Jadi secara nggak langsung aku naik kereta gratis ya. Kalau ada yang nonton yang ini, sorry ya, tidak sengaja. Dan tidak pantas ditiru. Jadi tapi itu juga jadi apa ya, harusnya petugas stasiun tuh ngeh gitu. Ini kalau yang lainnya step atau cek karsisnya gitu. Ternyata nggak ada ngecek gitu. Ya udah gitu. Oke udah guys, ini udah kayak begini aja sih caranya. Aku juga udah mulai lapar. Selesai konten Teomaya kedua. Jadi posisi berkabut, nggak ada tampak pemandangan gunung. Teomaya bagus. Kalau kalian main ke Semarang, enak ke Teomaya, bisa naik ke puncak dengan naik motor, nggak capek. Terus mau via Dalangan atau via Ambarawa sama-sama oke, cuman via Dalangan tuh jalannya kurang bagus sih. Tuh terserah kalian. Temen aku udah di sini. Kalau kalian mau tayang via Ambarawa, nonton aja di kontenku sebelum. Oke, makasih guys. Teomaya part kedua. Kedatanganku kedua kali ke sini. Siapa tuh, jangan lupa subscribe ya.